Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana mencetak dokumen atau print dokumen di Microsoft Word. Sebelum menginjak pada tutorial, ada baiknya kita pelajari dulu ya langkah-langkahnya sebelum kita mengklik tombol print. Berikut ini adalah beberapa poin yang perlu teman-teman sekalian pelajari ya sebelum kita mencetak. Yang pertama, kita siapkan dokumen yang akan dicetak. Misalnya saya seperti ini ya. Ini ada dokumen, sudah kita buka. Kalau mau dicetak tinggal kita cetak nanti. Kemudian edit dan pastikan dokumen sudah sesuai keinginan. Nah, ketika kita mencetak, memang kita harus memastikan bahwa dokumen itu sudah benar ya, sudah sesuai yang direncanakan ya. Jadi nanti setelah kita cetak tidak ada lagi kesalahan yang masih ada gitu. Jika sudah, pastikan printer sudah terinstall pada komputer atau laptop teman-teman. Nah, untuk mengecek apakah pada komputer atau laptop sudah terinstall printer, kita tinggal pergi ke menu printer ya nanti ya. Menu file print nanti akan muncul di situ printer yang kita gunakan. Kemudian tentu saja kita perlu mengkoneksikan mesin printer pada komputer dan juga listrik ya. Jadi pada printer itu ada dua kabel. Yang pertama adalah kabel untuk listrik, kita colokkan pada atau hubungkan pada listrik. Yang satunya adalah berupa kabel USB yang harus kita hubungkan pada laptop atau komputer. Kemudian ini juga penting, yang kelima ini adalah lakukan pengaturan pada menu printer. Pada menu printer nanti ada beberapa pengaturan yang tentu kita harus lakukan ya. Kemudian kita langsung ke menu printer ya, menu file print ya. Ini misalnya dokumen sudah kita cek, sudah kita edit dan sudah benar ya, tidak ada kesalahan lagi. Sudah kita pastikan berapa spasi yang kita inginkan, terus marginnya berapa, kertas yang kita inginkan sudah sesuai ya. Kita tinggal mencetak, misalnya kita langsung ke menu file print. Nah, di sini setelah kita mengklik file print, bisa saja ya ketika ini sudah terhubung printernya langsung print bisa saja, namun alangkah baiknya kita memeriksa dulu ya beberapa poin-poin yang tentunya penting juga sebelum kita mencetak. Kita pertama melihat ini ya, number of copies ya. Jadi berapa salinan yang ingin kita cetak. Misalnya dokumen teman-teman ada satu halaman, kemudian ini kita berkeinginan untuk mencetak menjadi 10, tentu kita perlu mengisinya menjadi 10. Atau kita ingin mencetaknya cukup 2, tentu saja kita isikan 2 ya. Kemudian pada bagian printer, ini adalah printer yang aktif ya. Jadi sebelum kita mengklik tombol menu printer ini, teman-teman harus menyalakan dulu mesin printernya. Dengan begitu nanti akan kelihatan di sini printer yang aktif yang mana. Kebetulan tempat saya ini ada 2 printer ya yang terhubung. Yang satu Canon, yang satu Epson. Namun yang sudah saya nyalakan adalah yang Canon IP 2700, sehingga yang aktif adalah ini ya. Kemudian kita beralih pada poin yang di bawahnya. Ini menu setting. Print all page.
artinya adalah seluruh dokumen akan dicetak. Jika teman-teman mempunyai dokumen yang berisi banyak halaman, misalnya halaman 1 sampai 10, maka dengan mengaktifkan opsi ini, print all page, ini tentu akan dicetak semua ya. Di samping itu, teman-teman juga bisa mencetak halaman tertentu saja. Misalnya halaman 2, 3, dan 8. Bagaimana cara mencetaknya? Pada kolom page ini kita isikan 2, 3, 8. Jadi yang kita cetak hanya halaman tertentu, halaman 2, 3, 8. Artinya dengan kita mengisi number of copies menjadi 2, hasilnya nanti adalah halaman 2 akan menjadi 2 halaman, halaman 3 akan menjadi 2 halaman, dan halaman 8 akan menjadi 2 halaman. Tentunya ini tergantung dari kebutuhan teman-teman ya. Kemudian yang perlu kita pelajari selanjutnya adalah ini ya, orientasinya seperti apa. Apakah kertasnya itu portrait atau landscape? Portrait itu yang normal berdiri ya, landscape yang seperti ini. Ini sudah ada gambarnya. Kemudian ukuran kertas, di sini juga kita bisa pilih kertas yang kita gunakan apa. Teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan ya. Di sini A4 atau F4. Misalnya A4, kita pilih. Sudah. Oh ya, perlu saya sampaikan ya, pada print custom range ini ya kan, tadi kan saya bilang pada halaman tertentu ya. Ada poin yang lain lagi yang bisa kita pelajari. Nah, selain kita menentukan halaman tertentu mana saja yang kita bisa print, di sini ada opsi lagi ya, print current page. Artinya apa? Ini adalah yang di print atau yang dicetak hanya pada halaman yang sedang aktif ya. Misalnya tadi ya, ini adalah misalnya yang aktif ini halaman 5. Arti dari halaman yang aktif adalah halaman di mana kursor ini kita letakkan ya, halaman yang sedang kita akses gitu. Nah, ini namanya halaman yang sedang aktif, current page. Kita kembali lagi ke file print tadi, file print. Di sini sudah terpilih file print current page. Jadi pada area ini settingan yang sini ada 3 opsi ya. Jika kita mengaktifkan print all page, artinya semua halaman dicetak. Kalau kita mengaktifkan print current page, artinya hanya satu halaman yang sedang aktif yang kita cetak. Kemudian yang satunya adalah print custom range. Ini artinya kita menentukan halaman mana saja yang akan kita cetak. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Misalnya ini current page sebagai contoh saja, atau bisa saja print all page, semua halaman kita cetak berarti ya. Nah, semuanya sudah. Kemudian kita bisa pelajari fitur pada menu printer yang lainnya pada sini. Pada ini ya, link di sini ya, tombol ini, printer properties. Kita klik saja. Nah, ada beberapa poin yang saya akan sampaikan ke teman-teman. Untuk settingan yang kertas ini tadi sudah, yang sebelumnya tadi sudah, kita nggak perlu pilih lagi. Kemudian ini grayscale printing ya, ini jika kita aktifkan maka hasilnya akan menjadi hitam putih ya.
Jadi kita tergantung kebutuhan. Jika kita menginginkan dokumen cetakan yang hitam putih, maka kita aktifkan begini, nanti hasilnya akan hitam putih. Jika kita checklistnya kita hilangkan, maka akan menjadi dokumen berwarna. Kemudian satu lagi ini ya, print from last page ya. Jadi jika kita aktifkan seperti ini, maka yang akan tercetak pertama kali adalah mulai dari belakang ya, halaman terakhir, kemudian disusul halaman sebelumnya ya. Sebagai contoh, nanti misalnya teman-teman memiliki dokumen yang ini cetak dari halaman 1 sampai 10, maka yang akan dicetak pertama kali halaman 10 ya, kemudian halaman 9, halaman 8, jadi bertumpuk gitu ya. Terakhir nanti halaman 1. Dengan begitu kita tidak perlu lagi mengurutkan halaman ya setelah dicetak ya. Kecuali jika pada opsi ini kita tidak kasih checklist ya, tidak kita aktifkan ya, maka nanti yang dicetak adalah halaman berurutan dari halaman 1. Jadi halaman 1 kemudian selesai, terus kemudian halaman 2, halaman 3 dan terusnya. Jadi nanti halaman paling atas adalah halaman yang terakhir, misalnya yang dicetak 10 halaman ya, yang paling atas ya halaman 10. Jadi nanti teman-teman mengurutkan kembali. Kecuali dengan mengaktifkan pilihan ini, dengan men-checklist ini, maka nanti yang akan dicetak adalah halaman terakhir. Jadi setelah selesai mencetak, maka sudah otomatis sudah urut ya, dari halaman 1 ke bawah itu sudah urut. Jadi jika teman-teman punya dokumen yang dicetak yang lebih dari 1 halaman, sebaiknya ini dicetak. Jadi dicetak mulai dari halaman yang terakhir. Misalnya ada 10 halaman atau 15 halaman atau 30 halaman. Dengan mengaktifkan ini bisa menghemat waktu ya, daripada nanti mengurutkan kembali. Pada media type ini adalah kertas yang kita gunakan ya. Ini penting juga untuk teman-teman pilih ya. Jika kita mencetak pada kertas biasa, misalnya HVS biasa ya, itu kita pilih aja yang ini, plain paper. Namun jika teman-teman menginginkan mencetak foto ya dengan kertas foto, tentunya disesuaikan dengan kertas foto ya. Ini adalah beberapa kertas foto yang bisa dipilih ya, namun disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Print quality ini ada pilihan ya, high, standar, dan fast. Untuk high ini cetakannya kualitasnya mungkin lebih tebal ya. Standar ini yang biasa, fast ini cepat. Kalau yang high ini akan lebih bagus ketika teman-teman sedang mencetak gambar nanti, jadi hasilnya lebih tajam gitu. Untuk standar ini biasa kalau kita untuk mencetak kertas ya, mencetak dokumen teks ya, bukan gambar ya. Semua sudah. Tadi number of copies ini 2 sudah. Ini sudah kita pilih. Kertas sudah. Ini print from last page ini sudah. Ini sudah. Jika semua sudah, kita klik OK. Kita akan diarahkan ke halaman sebelumnya. Nah, ini juga sudah kita atur tadi. Yang terakhir adalah kita tinggal tekan tombol print ya, ini ya. Nah, ini adalah dokumen tadi yang saya bacakan ya di lembar kerja Microsoft Word. Sudah berhasil kita cetak. Oke, begitu saja teman-teman tutorial kali ini. Tutorial bagaimana cara mencetak atau print dokumen di Microsoft Word. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti tutorial tadi.
Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.